Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMK Sinau Hukum Melek Hukum. Pemirsa SHMK yang berbahagia, semoga dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apa. Pemirsa SHMK, sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kali ini kita akan membahas tentang rambu pelayaran sesuai atau yang diatur dalam KUHP baru. Kita tahu bersama bahwa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia itu tidak hanya terdiri dari daratan, namun juga terdiri dari lautan, di mana justru malah lautan itu lebih luas daripada daratannya. Tentunya bukan tentunya, dan itu sudah dibuktikan bahwa sejak nenek moyang kita itu sebagai lagu itu kan, nenek moyangku orang pelaut, wah kan gitu kan. Termasuk juga kalau kita melihat itu jong itu ya, jong itu kapal-kapal pada zaman Sriwijaya itu sudah terkenal sampai ke luar negeri pada masanya kan. Berarti memang kita juga merupakan bangsa-bangsa pelaut itu menurut saya betul. Dan tepat juga saat ini ada KUHP baru yang mengatur tentang rambu pelayaran, di mana banyak sekali pelabuhan-pelabuhan yang untuk berkegiatan, entah itu pelabuhan untuk perikanan, pelabuhan-pelabuhan perdagangan, banyak sekali. Dan pelabuhan-pelabuhan itu pasti memiliki rambu-rambu. Saya tidak paham betul jenis-jenisnya untuk seluruhnya, namun yang saya paham ya ada mercusuar, ada lentera-lentera pelabuhan, ada pelampung-pelampung ya, yang nanti agar kapal kalau mau masuk ke pelabuhan melalui jalur ini, karena kalau di kanan kirinya mungkin itu ada karang kan gitu, sehingga tidak menabrak karang. Itu yang saya tahu, dan kalau memang ada pemirsa SHMK yang lebih tahu dari saya jenisnya apa saja untuk rambu-rambu pelayaran, mohon diberikan komentar di kolom komentar. Rambu pelayaran diatur dalam pasal 325 KUHP baru, bahwa bunyinya adalah setiap orang yang secara melawan hukum mengambil, memindahkan, merusak atau menghancurkan rambu yang dipasang untuk keselamatan pelayaran, merintangi bekerjanya rambu tersebut atau memasang rambu yang keliru, dipidana dengan pidana paling lama 7 tahun jika perbuatan tersebut mengakibatkan bahaya bagi keselamatan pelayaran. Pidana paling lama 9 tahun jika perbuatan tersebut mengakibatkan bahaya bagi keselamatan pelayaran dan mengakibatkan kapal tenggelam atau terdampar. Ini akibatnya. Pidana penjara paling lama 12 tahun jika perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat bagi orang. Pidana penjara paling lama 15 tahun jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya orang. Nah, yang dimaksud perbuatan tersebut itu adalah mengambil. Contohnya ada pelampung di pelabuhan agar sebagai batas kanan dan kiri, sehingga kalau ada kapal bisa masuk ke situ. Nah, ini pelampungnya diambil. Pelampungnya diambil, maka jalurnya menjadi bingung kan, lewat mana ini kan, namanya di air, pelampung kanan kirinya nggak ada kan gitu. Maka bisa jadi kalau itu tadi, kalau jelas mengambil saja jelas membahayakan, maka kena 7 tahun. Kalau sampai mengakibatkan kapal tenggelam karena menabrak karang tenggelam atau karam, 9 tahun. Ada yang luka berat, mungkin kapal nabrak, ada goncangan atau miring atau apa, sehingga ada yang kena kejatuhan barang-barang yang di dalam kapal, luka berat 9 tahun. Ada yang mati 15 tahun, itu ancamannya. Kemudian mengambil, memindahkan sama, misalnya harusnya di rute ini, dipindahkan di sebelah sini, nabrak karang juga kan, dan itu membahayakan pelayaran. Itu memindahkan. Merusak, tahu mercusuar itu digunakan kalau dari jauh biar cahayanya kelihatan,
Muter itu kan kedip itu kan berkelap-kelip untuk pelabuhan. Wah, malah dirusak padam. Akhirnya apa? Kapalnya nggak jadi belok, malah lurus. Nabrak lagi kena karang. Katakanlah seperti itu, untuk contoh mudahnya nabrak karang gitu ya. Kalau topan badai itu kayaknya kok kayak terlalu heboh gitu kan. Kemudian menghancurkan rambu yang sama juga, menghancurkan itu hampir sama dengan merusak. Itu tadi, pelampungnya dihancurkan sehingga tidak kelihatan, mercusuarnya dihancurkan sehingga tidak kelihatan. Atau pelayaran merintangi bekerjanya rambu tersebut, merintangi, jadi ditutupi. Mercusuar itu kan ada lampu, lampunya dicat hitam. Merusak sih enggak, membuat tidak dapat dipakai, depan kan merintangi, yang harusnya lampunya nyala menjadi tidak nyala. Pelampung ada spotlightnya, ada, sehingga kalau ada cahaya sedikit memantul, oh itu pelampung. Malah pelampungnya di spotlightnya itu dilepas atau dicat hitam lagi atau cat biru sehingga tidak nampak. Kalau di laut itu kan airnya biru, ini dicat biru, tidak nampak. Itu yang namanya merintangi bekerjanya rambu tersebut, atau lentera laut, nah, sama juga. Nah, ini ancamannya cukup besar karena kalau berbicara kapal itu jelas besar, orangnya juga banyak. Secara otomatis kalau muat barang, apalagi kalau kontainer itu ya, itu kan isinya kan barang-barang yang wah mungkin triliunan nilainya kan. Di samping itu, kapal itu adalah merupakan salah satu bagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan KUHP. Jadi wilayah Indonesia itu ya ada kapal, ada pesawat, itu dianggap wilayah Indonesia selama kapal itu berbendera Indonesia. Yang dimaksud berbendera Indonesia adalah terdaftar atas nama Indonesia. Kalau menimbulkan, itu tadi saya ulangi lagi, bisa fatal lah akibatnya gitu, kalau kapal. Dan kasus ini menurut saya, karena saya tidak tinggal di dekat pelabuhan ya, jadi saya memang belum pernah mengetahui adanya tindak pidana terkait rambu-rambu pelayaran. Saya belum pernah mengetahui, jadi saya mencontohkan itu memang belum bisa. Namun untuk saya pernah ada ini, jadi walaupun di laut ternyata ada pencurian, bukan kapal yang dicuri tapi tongkang itu ya, tongkang milik teman saya itu pada saat itu mau kirim batu bara, katanya kan ke Merak, lewat Merak. Saya tidak tahu tepatnya kemana. Nah, tongkangnya itu setelah bongkar itu dicuri. Jadi ada pencurian tongkangnya ditarik. Lah bagaimana nyarinya kan? Nah, akhirnya tongkang itu ketemu sudah dibelah rosok gitu kan. Rosok di daerah Gresik. Ternyata ada juga ya pencurian tongkang untuk bisa muat batu bara berapa puluh ribu metrik ton itu kan beratnya. Tapi itu bukan masalah rambu, cuma kejadian di laut ternyata juga ada juga pencurian tongkang gitu kan. Bawa dari Merak sampai ke Gresik sana lewat Laut Jawa gitu kan. Ya termasuk orang yang penakut tuh kalau naik kapal itu kan. Gelombangnya apalagi udah penakut, ada yang iseng atau mengambil, memindahkan, merusak, akhirnya kapalnya terdampar atau miring dan sebagainya kan, ya pantas harus jantungan itu kan. Ancamannya cukup berat, mulai dari 7 tahun, 9 tahun, 12 tahun, dan 15 tahun. Yang paling tinggi kalau mengakibatkan matinya orang akibat dari secara melawan hukum mengambil, memindah, merusak, menghancurkan rambu yang dipasang untuk keselamatan pelayaran. Itu yang bisa saya sampaikan pada video yang ke-150 ini. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan dan dimaklumi. Tonton seluruh video SHMH dari awal sampai akhir. Dari video pertama sampai video 150 ini bahkan seterusnya, karena SHMH akan mengupload video-video tentang pembahasan review KUHP baru.
Semoga bermanfaat, berikan dukungan dengan subscribe dan komentar untuk menambah wawasan ilmu hukum saya. Salam SHMH, Sinau Hukum, Melek Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.